Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, sebelum saya lanjutkan, marilah kita bersama-sama syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya iman kita selalu meningkat dan meningkat. Amin. Dalam pertemuan yang berbahagia ini, sebelum saya lanjutkan, silahkan Anda tombol subscribe-nya dan tombol lonceng supaya Anda semua bisa mengikuti video-video saya yang berikutnya, karena ini mengenai masalah ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat billah. Ini pada malam ini, malam Ramadan yang pertama ini, marilah kita bahas ini masalah Islam, di mana Islam ini Islam ini perlu kita ketahui, karena saya yakin banyak sekali di antara kita ini yang tentunya belum tahu Islam yang sesungguhnya. Karena apa? Karena kita ini Islamnya adalah Islam warisan. Mungkin orang tua kita, mbah-mbah kita, atau buyut kita sudah Islam, sehingga kita menerima warisan yang berupa Islam ini. Beda sekali dengan Islamnya para mu'alaf. Saya pernah, ini ada teman dulu juga akrab, sekarang entah kemana kabarnya. Dia mu'alaf dari pastor, dari pastor akhirnya masuk Islam. Tetapi tentang keilmuan masalah Islam itu sendiri, saya sendiri berada jauh di bawah dia, karena dia sungguh-sungguh mencari ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena dia tidak mewarisi atau diwarisi dari orang tuanya atau mbahnya tentang Islam itu. Karena itu di malam hari ini, marilah kita bahas masalah Islam. Ini langsung saja masalah Islam. Islam itu terbagi ada dua bagian. Yang satu itu dinamakan Islam nakis, Islam nakis atau kurang. Nakis itu kurang. Dan yang satunya lagi itu dinamakan Islam kamil atau sampurna. Kita tinggal memilih, kita memilih yang kurang atau memilih yang sampurna. Silahkan Anda setelah mendengarkan video ini bisa dipilih sendiri-sendiri. Lalu yang dinamakan Islam nakis itu, Islam nakis itu Islamnya seperti anak kecil. Dia sebenarnya belum Islam yang sesungguhnya atau Islam kamil itu tadi, karena Islamnya masih kurang seperti anak-anak. Jadi dia itu bisa, ini belum bisa memasrahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dia sudah bersyahadat, tapi syahadat syariat. Dia sudah sholat, tetapi sholat syariat. Dia juga sudah berzakat, tapi juga zakatnya masih syariat.
Dia juga berpuasa, tapi puasanya juga syariat. Dan dia bahkan sudah berhaji, akan tetapi hajinya juga masih syariat. Akan tetapi yang seperti itu sebenarnya atau sesungguhnya itu belum bisa dinamakan sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, atau sudah haji sekalian. Ini beda banget ya, beda banget dengan Islam sampurna, Islam yang sempurna, atau yang disebut dengan Islam indallah. Yang saya sebutkan tadi seperti Islam nakis itu tadi, Islam yang kurang itu tadi, itu kalau di mata sesama manusia itu sebenarnya sudah sangat bagus. Akan tetapi kalau menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih sangat kurang sekali. Karena memang ya seperti itu tadi, dia sudah bersolat, sudah bersyahadat, sudah bersolat, sudah berzakat, berpuasa dan lain-lain, akan tetapi itu masih syariat saja. Dan syariat ini seperti sudah kita ketahui bersama bahwa syariat itu adalah kulitnya. Intinya itu tidak akan dapat. Itu yang disebut dengan Islam nakis atau Islam yang masih kurang seperti anak kecil. Akan tetapi kalau Islam kamil ya, ini sangat beda sekali, karena Islam kamil ini Islam yang sempurna atau Islam indallah, bukan Islam mindanas dan bukan Islam nakis. Karena itu kita harus paham dan mengerti ya beda-bedanya Islam nakis sama Islam kamil. Dan kita harus ingat betul, karena Islam nakis itu sesungguhnya kurang banget ya. Dia mengerjakan sholat, sebenarnya sholatnya itu tidak absah, tidak sah indallah. Tetapi kalau ngindanas ya itu sudah sah, sudah absah sekali. Karena itu ya kita harus paham betul apa yang yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterangan yang ada di kitab suci Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innatina ngindallahil Islam wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala min. Mula ora den trima ya. Jalaran mung nekseni, ora ngerti kang disekseni. Salate ora ngerti, salatnya tidak mengerti, dan tidak mengerti yang disolati, dan tidak mengerti yang namanya sholat. Zakatnya juga tidak mengerti yang dizakati, dan puasanya tidak mengerti yang dipuasani. Hajinya sekalian juga tidak mengerti yang dihajikan itu seperti apa. Karena itu sesungguhnya kita harus sempurna syahadatnya, sempurna sholatnya, sempurna zakatnya, sempurna puasanya, dan bahkan kita harus sempurna hajinya sekalian. Dan Islam indallah ini bukan Islam makna selamat, akan tetapi Islamnya makna pasrah. Semua yang dilakukan, semua yang dipunya, semua yang dibisa, itu sudah bukan kepunyaan manusia lagi, akan tetapi kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kembali kepada kalimat la maujuda illallah, tidak ada yang maujud kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti manusia itu tidak ada, apapun tidak ada, dan ilmu juga tidak punya. Karena apa? Karena semuanya adalah daripada Allah itu sendiri. Yang wujud juga Allah, yang punya juga Allah, dan sebagainya.
masalah dunia, masalah akhirat, masalah apapun semua sudah dipasrahkan kepada Allah. Ya, tidak ada sedikit pun yang kelewatan, semua sudah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan Islam kamil atau Islam mindallah. Karena itu kita harus paham betul supaya kita nanti, ya, kita iman-iman sudah ibadah, sudah sholat dari kecil sampai meninggal nanti. Kalau sholat kita tidak diterima, amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sayang, sungguh sayang di saya. Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk video saya kali ini cukup sekian. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang sebesar-besarnya, karena saya juga sama dengan kalian semua. Semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, juga bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, juga kepada Bapak Ibu sekalian. Tolong tombol subscribe-nya supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti video saya yang berikutnya. Karena video saya yang berikutnya ini akan membahas masalah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.